Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di sini ingin mempresentasikan dari tugas proyek kami terkait konvolusi sinyal, yang mana kami terdiri dari tiga anggota kelompok. Dengan saya sendiri sebagai moderator adalah Helmi Alfianja dengan NIM 5223230001 dan teman saya bernama. Dengan saya Manuel dengan NIM 5233535009. Dan saya Diki Kristanto Manurung dengan NIM 5232530004. Oke, adapun tujuan kami membuat video ini adalah ingin memaparkan dari tugas proyek kami terkait konvolusi sinyal. Jadi kami di sini diberikan dua sinyal, yaitu sinyal gelombang kotak dan gelombang gergaji. Jadi kami diminta untuk menggabungkan kedua sinyal tersebut atau dikonvolusi menjadi satu sinyal baru, yaitu sinyal K. Lalu kami di sini akan menunjukkan plot dari frekuensinya yang baru. Adapun identifikasi terkait sinyal K tersebut yaitu frekuensi minimum dan frekuensi maksimumnya, lalu amplitudo minimum dan amplitudo maksimumnya. Lalu kami di sini akan mengkonversikan hasil dari sinyal konvolusi tadi yaitu sinyal K menjadi sinyal digital atau sinyal D. Lalu kami juga akan memberikan simulasi dari desain low pass filternya dengan filter FIR, yaitu filter yang mampu menghalangi setengah frekuensi maksimum sinyal D menjadi sinyal low. Lalu kami di sini juga akan menampilkan frekuensinya. Lalu kami juga di sini akan menunjukkan simulasi dari desain high pass filter dengan filter FIR yang mampu menghalangi setengah frekuensi maksimum sinyal D menjadi sinyal high. Dan kami juga di sini akan menampilkan frekuensinya. Eh, Adapun dari simulasi yang akan kami tunjukkan ini, kami menggunakan bantuan software yaitu software MATLAB. Baik, kami mulai saja dari sinyal kotak dan sinyal gergaji. Jadi kami di sini awalnya ingin akan mendeklarasikan atau yang nantinya akan menunjukkan plot dari sinyal gergaji dan sinyal kotak. Jadi pertamanya di sini kami mendeklarasikan dari parameter waktunya, yaitu T sama dengan dari 0 sampai 4 detik, yaitu dengan interval 0,01 detik. Lalu untuk frekuensi gelombangnya itu kami dalam satuan Hertz, yaitu frekuensinya sama dengan satu. Lalu untuk gelombang gergajinya, untuk pembentukan plotnya, kami di sini mendeklarasikan dengan uh, saw garis bawah wave sama dengan sawtooth dikali 2 dikali PI dikali F dikali T. Lalu untuk gelombang kotaknya sendiri, di sini kami mendeklarasikan dengan codingan square garis bawah wave sama dengan square dikali 2 dikali PI dikali F dikali T. Lalu kami di sini akan memplot gelombang gergaji dan gelombang kotaknya, yaitu dengan codingan subplot 2,1,1. Lalu kami akan plot T, saw garis bawah wave R. Lalu untuk titelnya kami akan menampilkan dengan judul gelombang gergaji atau sawtooth wave. Lalu untuk YLM-nya yaitu mulai dari -1,5 sampai 1,5. Lalu kami di sini juga mendeklarasikan grid on-nya. Lalu setelah codingan selesai, kami akan mencoba untuk memplot hasil codingannya. Lalu untuk gelombang kotaknya sendiri, kami di sini juga akan memplotnya sebagai sampingan atau gabungan dari yang nantinya akan digabung menjadi sinyal K, yaitu gabungan dengan gelombang kotak. Di sini kami mendeklarasikan dengan subplot 2,1,2 plot T square garis bawah wave koma G. Titelnya atau judulnya kami di sini mendeklarasikan dengan gelombang kotak atau square wave. Posisi YLM-nya dari -1,5 sampai 1,5, lalu grid on. Dan ketika diplot tampilannya akan seperti ini.
Nah, ketika codingan tadi diplot, maka akan menampilkan bentuk gelombang gergaji dan gelombang kotak seperti pada gambar berikut ini. Baik, selanjutnya untuk penggabungan atau konvolusi sinyal gelombang gergaji dan gelombang kotak, di sini kami mendeklarasikannya dengan eh, file yang baru, di mana kami di sini membuat atau mendeklarasikan parameter waktunya terlebih dahulu, yang mana T mulai dari 0 sampai 0, maksudnya 0 sampai 4 dengan interval waktunya 0,01 detik. Lalu di sini kami juga membuat frekuensi gelombangnya dalam satuan Hertz, di mana frekuensinya di sini sama dengan 1. Lalu kami di sini mendeklarasikan kembali gelombang gergajinya dengan codingan sau garis bawah wave sama dengan sawtooth dikali 2 dikali PI dikali F dikali T. Lalu mendeklarasikan kembali gelombang kotaknya dengan codingan square garis bawah wave sama dengan square kali 2 dikali PI dikali F dikali T. Lalu di sini kami mendeklarasikan untuk mengkonvolusikannya gelombang kotak dan gergajinya dengan codingan K sama dengan konvolusi dikali sa wave, square wave, sem. Maksud dari sem ini adalah untuk menjaga ukuran outputnya. Lalu kami di sini mendeklarasikan satuan waktunya untuk sinyal konvolusinya atau sinyal K-nya dengan mendeklarasikan T garis bawah K sama dengan T. Jadi itu nanti artinya waktunya tetap sama. Lalu untuk memplot gelombang gergajinya, tolong dikebawakan, Immanuel. Lalu untuk plot gelombang gergajinya yaitu dapat mengcoding dengan subplot 3,1,1 untuk plot T sawave garis bawah wave sama dengan koma R. Lalu untuk judulnya di sini kami memberikan judul gelombang gergaji atau sawtooth wave. Untuk posisinya yaitu ILIM dari -1 sampai -1,5 sampai 1,5. Lalu di sini deklarasikan dengan grade on. Lalu di sini kami memplot lagi gelombang kotaknya dengan mengcoding subplot 3,1,2 lalu plot T square wave G. Untuk judulnya di sini kami membuat judulnya dengan gelombang kotak atau square wave dengan posisi Y-limnya -1,5 sampai 1,5. Lalu mendeklarasikan grid on-nya. Lalu untuk plot sinyal K-nya atau hasil dari konvolusinya yaitu kami untuk memplotnya mendeklarasikan dengan subplot 3,1,3 plot plot T garis hubung K dengan B dan judulnya itu ya dengan sinyal K hasil dari konvolusinya. Lalu untuk posisinya yaitu Y-limnya -2 sampai 2. Lalu mendeklarasikan grid on-nya. Lalu di sini untuk mengidentifikasi frekuensi dan amplitudenya kami membuat deklarasi frekuensi samplingnya dengan Fs sama dengan 1 dibagi T2 dikurang T1. Lalu untuk panjang dari sinyal K-nya di sini kami deklarasikan dengan L sama dengan length length K. Lalu untuk transformasi Fouriernya yaitu mendeklarasikan dengan Y sama dengan FFT dalam kurung K. Lalu untuk spektrum dari dua sisinya yaitu dengan P2 sama dengan ABS Y per L. Lalu kami di sini mendeklarasikan untuk mengkalikan dengan dua untuk amplitudonya, yaitu dengan P1, 2 sampai dengan N dikurang 1, sama dengan 2 dikali PI, dari 2 sampai N kurang 1. Lalu untuk faktor frekuensinya, yaitu dengan deklarasi F garis bawah frek, sama dengan Fs dikali 0, dibagi L per 2, dibagi L. Lalu untuk menampilkan plot frekuensinya dapat dengan eh, mendeklarasikan plotnya, lalu memberikan judul dari plotannya dan untuk posisi frekuensi dan harusnya. Lalu kemudian untuk identifikasi frekuensi minimum dan maksimumnya, di sini kami mendeklarasikan dengan frekuensi garis bawah min sama dengan min F garis bawah frekuensi di mana P lebih besar dari 0 dan frekuensi maksimumnya yaitu sama dengan frekuensi per garis bawah max sama dengan max di mana F garis bawah frekuensi P1 lebih besar dari 0. Lalu kami di sini mengidentifikasi amplitudo minimumnya dan maksimum dengan amplitudo garis bawah min sama dengan min P1 dan amplitudo maxnya dengan amplitudo garis bawah max sama dengan max P1. Lalu di sini kami akan menampilkan hasil dari identifikasinya yaitu
terkait dengan frekuensi minimum, frekuensi maksimum, amplitudo minimum, dan amplitudo maksimum. Maka ketika codingan tersebut kami plotkan, akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, di sini kami mendapatkan spektrum dari frekuensi sinyalnya, dan di sini kami mendapat gelombang dari sinyal K hasil konvolusinya. Dapat dilihat pada gambar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Diki Kristanto Manurung, untuk sinyal D dan sinyal low-nya. Kepada Diki kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari sinyal K menjadi sinyal D, yang mana sinyal D itu sinyal digital. Nah, yang pertama itu di sini sudah terlihat pada codingan, yang dimana pertama itu adalah parameter waktunya, yang dimana T sama dengan 0 banding 0,01 banding 4, yang dimana waktu dari 0 hingga 4 detik dengan interval 0,01 detik. Lalu yang setelah itu di sini untuk menampilkan frekuensi gelombang dalam hertz, yang dimana F sama dengan 1. Lalu selanjutnya gelombang gergaji, yang dimana ini akan menampilkan gelombang gergaji yang telah di awal tadi, yang dimana kita masukkan codingannya saw garis bawah wave sama dengan sawtooth, yang dimana kita masukkan rumus gelombang gergaji 2 dikali Pi dikali F dikali T. Lalu kita masukkan juga gelombang kotaknya, yang dimana codingannya square garis bawah wave sama dengan square 2 dikali Pi dikali F dikali T. Lalu selanjutnya kita memasukkan konvolusi dua sinyal, yang dimana K itu sama dengan conv saw garis bawah wave square garis bawah wave, yang dimana itu semi ini untuk menjaga ukuran outputnya. Lalu selanjutnya kita masukkan waktu untuk sinyal K, yang dimana T garis bawah K sama dengan T, yang dimana itu waktunya tetap sama. Lalu selanjutnya itu plot gelombang gergaji. Lalu kita masukkan subplot 4,1,1, yang dimana itu akan menampilkan gelombang gergajinya. Lalu selanjutnya plot gelombang kotak, yang dimana subplotnya itu 412, yang dimana itu akan juga menampilkan gelombang kotaknya. Lalu selanjutnya itu pada plot sinyal K atau hasil konvolusi, yang dimana subplotnya kita menggunakan 4,1,3, dan subplot ini dia akan menghasilkan plot sinyal K-nya atau hasil konvolusinya. Lalu selanjutnya ini kita masukkan konversi sinyal K menjadi sinyal digital atau sinyal D. Lalu kita misalkan kita ingin menggunakan 8 bit quantization. Lalu kita masukkan codingannya itu N garis bawah bit sama dengan 8. Itu merupakan jumlah bitnya. Lalu kita masukkan quan garis bawah levels sama dengan 2 pangkat N garis bawah bits, itu merupakan jumlah level kuantisasi. Lalu kita masukkan max garis bawah val sama dengan max K, itu merupakan nilai maksimum sinyal K-nya. Lalu kita masukkan min garis bawah val sama dengan min K, itu merupakan nilai minimum dari sinyal K-nya. Lalu selanjutnya kita masukkan normalisasi sinyal K ke rentang 0,1, yang dimana K garis bawah normalisir sama dengan K dikurang min garis bawah val per max garis bawah val dikurang min garis bawah val. Lalu selanjutnya kita masukkan kuantisasi sinyal, yang dimana D sama dengan round K garis bawah normalized dikali quan garis bawah levels dikurang 1, lalu kuantisasi ke level integral. Itu merupakan kuantisasi ke level integralnya. Lalu kita masukkan codingan D sama dengan D per quan garis bawah levels dikurang 1 dikali max garis bawah val dikurang min garis bawah val ditambah min garis bawah val, itu merupakan mengembalikan ke rentang aslinya. Lalu kita masukkan plot sinyal digitalnya, yang dimana subplotnya itu kita menggunakan 4,1,4. Lalu itu dia akan menampilkan gelombang sinyal digitalnya. Lalu kita masukkan codingan stairs T garis bawah K, D, M, yang dimana itu menggunakan stairs untuk menampilkan sinyal digital. Lalu title-nya itu sinyal digital atau judulnya. Lalu grid on itu akhir dari untuk menampilkan sinyal digital.
Lalu pada yang seterusnya itu identifikasi frekuensi dan amplitudo. Yang dimana dia ini akan menampilkan, codingan ini akan menampilkan frekuensi dan amplitudonya. Yang dimana frekuensi samplingnya itu kita menggunakan codingan Fs sama dengan 1 per T2 dikurang T1. Lalu L-nya itu length atau D itu menampilkan panjang sinyal D-nya. Lalu Y sama dengan FFT D transformasi Fourier, dan P2 itu spektrum dua sisi, dan P1 itu akan mengalihkan dengan dua untuk amplitudo. Lalu selanjutnya itu ada codingan untuk F garis bawah frek sama dengan Fs dikali 0 banding L per 2 per L. Yang dimana itu akan menampilkan vektor frekuensinya. Lalu selanjutnya itu menampilkan plot frekuensinya. Yang dimana pada plot ini dia itu akan menampilkan plot frekuensi, yang dimana dia itu akan menampilkan spektrum frekuensi sinyal D dan frekuensi amplitudonya. Lalu pada selanjutnya identifikasi frekuensi minimum dan maksimum, yang dimana dia akan menampilkan frekuensi minimal dan maksimumnya. Selanjutnya itu identifikasi amplitudo minimum dan maksimum. Dan ini akan juga menampilkan amplitudo minimum dan maksimumnya juga. Baik, kita akan coba kita runkan. Selanjutnya itu ada tampilkan. Selanjutnya itu menampilkan identifikasinya. Dia itu akan menampilkan berapa hasil dari frekuensi minimum dan frekuensi maksimum dan amplitudo minimum dan amplitudo maksimumnya. Baik, kita akan coba merankannya. Baiklah, dari spektrum frekuensinya dapat dilihat dari tabel yang kami pampangkan di share screen, dan gelombang gergaji, gelombang kotak, sinyal K dan sinyal digital dapat dilihat dari yang di kami share screen kan. Lalu selanjutnya itu frekuensi minimumnya itu 0 Hz dan frekuensi maksimumnya itu 49,8753 Hz. Lalu amplitudo minimumnya itu 0,013855 dan amplitudo maksimumnya itu 1951,8217. Baik, kita akan lanjutkan pada ke sinyal low-nya. Baik, pada sinyal low ini kami juga sudah membuat codingannya, yang dimana pada pertama itu kita masukkan seperti yang tadi, itu parameter waktunya, yang dimana kita memakai T sama dengan 0 banding 0,01 dibanding 4, yang dimana waktu dari 0 hingga 4 detik dengan interval 0,01 detik. Lalu selanjutnya kita memasukkan frekuensi gelombang ya dalam Hertz, yang dimana F sama dengan 1. Lalu kita masukkan gelombang gergajinya, yang dimana kita menggunakan codingan SAW garis bawah wave sama dengan sawtooth. Kita masukkan rumus gelombang gergaji, yang dimana 2 dikali Pi dikali F dikali T. Lalu kita masukkan gelombang kotaknya, di mana kita menggunakan codingan square garis bawah wave sama dengan square 2 dikali Pi dikali F dikali T. Lalu kita memasukkan konvolusi kedua sinyal, ini mana K sama dengan conv sau garis bawah wave square garis bawah wave baru di koma sem, yang dimana sem ini untuk menjaga ukuran outputnya. Lalu kita memasukkan waktu untuk sinyal K, ini mana T garis bawah K sama dengan T itu untuk waktunya tetap sama. Lalu selanjutnya konvolusi sinyal K menjadi sinyal digital. Kita memasukkan codingannya 6 garis bawah levels sama dengan 2 pangkat 8, yang dimana itu merupakan jumlah level quantization-nya. Lalu kita masukkan max garis bawah val sama dengan itu merupakan nilai maksimum dari sinyal K. Lalu kita masukkan rumus codingannya, yaitu min garis bawah val sama dengan itu min K. Itu merupakan nilai minimum dari sinyal K. Lalu selanjutnya kita memasukkan normalisasi sinyal K ke rentang 0,1, yang dimana kita menggunakan codingan K garis bawah normalized sama dengan K dikurang min garis bawah val per max garis bawah val dikurang min garis bawah val.
Lalu kita memasukkan kuantisasi sinyal K, di mana kita menggunakan codingan D sama dengan round K garis bawah normalized kali 6 garis bawah levels dikurang 1. Yang mana itu akan membuat pembulatan ke level terdekat. Lalu kita masukkan codingan D sama dengan D per num garis bawah levels dikurang 1 dikali max garis bawah val dikurang min garis bawah val ditambah min garis bawah val. Itu dia akan mengembalikan ke rentang aslinya. Lalu kita setelah itu memasukkan desain low pass filter FIR yang dimana kita menggunakan codingannya Fs sama dengan 1 per T2 dikurang T1 yang mana itu merupakan frekuensi sampling. Lalu kita masukkan codingan F garis bawah cut off sama dengan Fs per 4 ini mana itu merupakan frekuensi cut off-nya atau setengah dari frekuensi maksimum sinyal digital D. Lalu kita masukkan codingan order sama dengan 50, itu merupakan order filternya. Lalu B sama dengan FIR order, F garis bawah cut off per Fs per 2. Yang mana itu merupakan koefisien filter FIR-nya. Lalu selanjutnya itu kita menerapkan filter pada sinyal digital, yang dimana kita memakai D sama dengan low sama dengan filter B,1, D, yang dimana itu akan menampilkan sinyal setelah difilter. Lalu kita memasukkan plot gelombang gergaji, yang dimana kita memakai codingan subplot 5,1,1 dan lalu selanjutnya plot T, save garis bawah wave, R. Lalu kita masukkan title yang dimana titelnya itu gelombang gergaji atau sawtooth wave. Lalu kita memasukkan codingan YLIM sama dengan YLIM minus 1,5, 1,5. Lalu kita lanjutkan dengan grid on. Lalu selanjutnya kita membuat plot gelombang kotak, ini mana subplotnya itu 5,1,2. Lalu plotnya itu kita memakai D, square garis bawah wave, G. Lalu title kita menggunakan gelombang kotak atau square wave. Lalu Y-limnya minus 1,5, 1,5. Lalu dilanjutkan dengan grid on. Lalu selanjutnya kita memasukkan pada plot sinyal atau sinyal digital. Dan rumus codingannya itu subplot 5,1,4. Lalu dilanjutkan dengan stairs atau T garis bawah K, D, M. Yang dimana menggunakan stairs untuk menampilkan sinyal digital. Lalu dilanjutkan dengan title atau sinyal digital D. Lalu dilanjutkan dengan YLIM itu minus 22 dan dilanjutkan dengan grid on. Selanjutnya kita memasukkan plot sinyal D setelah difilter. Yang dimana codingannya itu subplot 5,1,5 dan kita menggunakan stairs T garis bawah K, D garis bawah low, C. Yang dimana itu kita menggunakan stairs untuk menampilkan sinyal digital setelah difilter. Lalu kita memasukkan title yang dimana titelnya itu sinyal D low atau sinyal digital setelah low pass filter. Lalu dilanjutkan dengan YLIM yang dimana minus 2 dan 2 dan dilanjutkan dengan grid on. Baik, selanjutnya itu identifikasi frekuensi dan amplitude dari sinyal D low. Ini mana kita menggunakan rumus L sama dengan lens D garis bawah low, ini mana itu akan panjang sinyal digital low-nya, lalu Y garis bawah low sama dengan FFT D garis bawah low, ini mana itu akan menampilkan transformasi Fourier, lalu P2 garis bawah low sama dengan ABS Y garis bawah low per L, ini mana itu akan menampilkan spektrum dua sisinya. Lalu P1 garis bawah low sama dengan P2 garis bawah low itu akan menampilkan inisialisasi P1 garis bawah low dengan P2 garis bawah low terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita memasukkan rumus codingan P1 garis bawah low atau 2 sampai N minus 1 sama dengan 2 dikali P1 garis bawah low atau 2 sampai N minus 1. Dan itu akan mengalihkan dengan 2 untuk amplitude satu sisi. Lalu kita masukkan codingan F sama dengan F garis bawah frek garis bawah low sama dengan Fs dikali 0
banding L per 2 per L. Dia itu akan menampilkan vektor frekuensi. Lalu selanjutnya menampilkan plot frekuensi. Dan ini bagian ini dia itu untuk menampilkan gambar plot frekuensinya, yang dimana dia itu akan menampilkan spektrum frekuensi sinyal D dan frekuensi Hertz dan amplitudenya. Lalu selanjutnya itu tampilkan hasil identifikasi. Yang dimana pada codingan yang ini, dia itu akan menampilkan berapa hasil dari frekuensi minimum, frekuensi maksimum, amplitudo minimum, dan amplitudo maksimum dari sinyal digital low-nya. Baik, kita akan coba merankannya. Baiklah, spektrum yang dihasilkan dari codingan yang kami buat, yang dimana bisa dilihat pada share screen-nya, itu spektrum frekuensi sinyal D-Low-nya seperti ini kira-kira. Dan pada sinyal D-Low-nya itu dapat dilihat pada gambar yang di sampingnya. Itu dia ada terpampang semuanya, di mana gelombang gergaji baiklah, pada sinyal high akan dilanjutkan pada teman saya, Immanuel. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan sinyal high pada sinyal kotak dan gergaji, di mana di sini diberikan yaitu parameter waktunya dengan waktu dari 0 hingga 4 detik dengan interval 0,01 detik dengan kode T 0,01,24. Maka frekuensi gelombangnya dalam Hertz itu sama dengan F sama dengan 1, dan gelombang gergaji garis bawah F sama dengan sawtut 2 kali Pi kali F kali T, dan gelombang kotak square garis bawah F sama dengan square 2 kali Pi kali F kali T, dan konvolusi dari kedua sinyal tersebut maka kita masukkan menjadi K sama dengan kon buka kurung saw garis bawah wave koma square garis bawah wave yaitu dan koma sem. Maka di mana sem itu untuk menjaga ukuran outputnya. Lalu pada waktu untuk sinyalnya dapat kita berikan yaitu T garis bawah K sama dengan T, di mana waktunya itu adalah tetap. Lalu kuantisasi sinyal menjadi sinyal digital, di mana N garis bawah bits sama dengan 8, yaitu adalah jumlah bitnya. Kuan garis bawah level sama dengan 2 akar N, 2 pangkat N garis bawah bit, yaitu jumlah level kuantisasi. Max garis bawah val sama dengan max K, di mana nilai maksimum dari sinyal K tersebut, dan min garis bawah val sama dengan min K, yaitu nilai minimum dari sinyal K tersebut. Maka normalisasi sinyal K ke rentang 0,1 yaitu K garis bawah normalis sama dengan K kurang min garis bawah val per max garis bawah val kurang min garis bawah val, mana kuantitasasi sinyal yaitu D sama dengan round K garis bawah normalis kali kuan garis bawah level kurang 1, di mana kuantisasi ke level integral. D sama dengan D garis miring kuan garis bawah level min 1 kurang 1 kali max garis bawah val kurang min garis bawah val ditambah min garis bawah val, itu untuk mengembalikan ke rentang aslinya. Lalu di sini ada identifikasi frekuensi dan amplitudenya, di mana yang kita pakai yaitu Fs sama dengan 1 per T kali 2 kurang T kali 1, di mana itu adalah frekuensi sampingnya, L adalah length, adalah panjang digitalnya, Y ada untuk transformasi Fouriernya,
P2 yaitu untuk spektrum dua sisi, P1 di mana P2 buka kurung 1,2 L garis miring 2/1, di mana itu untuk mengambil setengah dari spektrumnya itu. Dan berikutnya yaitu P1 2,2 N kurang 1 sama dengan 2 kali Pi 2,2 N kurang 1 itu untuk mengalihkan dengan dua spektrum untuk amplitudonya. Maka di sini berikutnya adalah F garis bawah frekuensi, yaitu Fs kali 0,2 L per 2 garis miring L, di mana adalah vektor frekuensi dan identifikasi frekuensi maksimum, di mana frekuensi garis bawah max sama dengan max F per frekuensi P1 lebih besar dari 0, lalu kutok cut off garis bawah frekuensi sama dengan frekuensi garis bawah max kedua adalah frekuensi cut off-nya, lalu desain filter high pass yaitu N sama dengan 50 untuk panjang filternya, dan filter high pass-nya itu HP garis bawah filter sama dengan vir buka kurang N, cut off garis frekuensi per Fs per 2 high. Lalu terapkan filter ke sinyal digital, yaitu di mana sama garis bawah high garis bawah pass sama dengan filter HP garis bawah filter, 1, D, di mana plot sinyalnya untuk plot sinyal digitalnya yaitu kita memakai subplot 2,1,1 dengan stair T garis bawah K D, M. Itu untuk menggunakan stairs untuk menampilkan sinyal digital, yaitu dengan kita membuat judulnya yaitu sinyal digital, dan YLIM-nya itu min 2,2. Lalu pada plot sinyal high pass-nya subplot 2,1,2 dengan stairs-nya T garis bawah K D garis bawah high pass. Lalu pada judulnya kita buat sinyal high pass dengan YLIM-nya min 2,2. Lalu pada spektrum frekuensi sinyal high pass, Y garis bawah HP sama dengan FFT buka kurung D garis bawah high garis bawah pass, mana itu adalah transformasi Fouriernya, P2 garis bawah HP sama dengan ABS Y garis bawah HP per L, yaitu adalah spektrum dua sisi. Begitu juga pada setengah spektrum, di mana P1 garis bawah HP sama dengan P2 garis bawah HP 1,2 L per 2+1. Lalu berikutnya untuk mengalihkan dengan 2 untuk amplitudenya, yaitu di mana P1 garis bawah HP 2,2 N min 1 sama dengan 2 kali Pi garis bawah HP 2,2 N min 1. Lalu untuk menampilkan plot frekuensi sinyal high pass, yaitu dengan plot F garis bawah frekuensi, P1 dengan garis bawah HP dengan judul spektrum frekuensi sinyal high pass. Lalu X label frekuensi HZ dan Y label amplitudo. Lalu pada kode pemrograman yang terakhir, tampilkan hasil identifikasi dengan dis, frekuensi maksimum, dan frekuensi cut off. Maka dapat kita jalankan. Di sini terdapat dua sinyal, yaitu sinyal digital dan sinyal high pass, dan satu spektrum frekuensi sinyal high pass, di mana untuk frekuensi rendahnya di frekuensi rendah sekitar 0 sampai 10 Hz, amplitudo sangat rendah. Frekuensi tingginya meningkat secara signifikan. Frekuensi cut off-nya dia dapat dilihat bahwa transisinya dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi terjadi
di sekitar frekuensi cutoff ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kembalikan ke moderator. Baik, sekianlah simulasi yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.